Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adrika Mujafra Kahira dari SMPN 2 Cianjur. Selamat datang di vlog aku ya. Hari ini aku bakal bahas salah satu buku yang menginspirasi dan penuh makna. Si Anak Kuat karya Terelie. Buat kalian yang suka cerita dengan pesan kehidupan, perjuangan, dan semangat pantang menyerah, buku ini wajib banget kalian baca. Di video kali ini, aku bakal cerita sedikit tentang isi bukunya, pemeran utamanya, dan mengapa buku ini bikin aku mikir panjang setelah baca. Jadi, siapin posisi kalian paling nyaman ya, dan yuk kita mulai reviewnya. Oh iya, ngomong-ngomong, buku kemarin yang aku baca bisa kalian temukan di toko-toko buku terdekat ya. Tapi kalau mau baca secara gratis, kalian bisa datang langsung ke Perpustakaan Cianjur di bawah ini. Di sana ada berbagai macam buku, mulai dari buku pelajaran, ensiklopedi, novel, komik, dan berbagai macam buku lainnya yang mungkin teman-teman butuhkan. Nah, kembali lagi nih ke mereview buku Si Anak Kuat karyanya Terelie. Alasan aku milih buku itu karena selain cocok untuk anak remaja, isi bukunya juga benar-benar menginspirasi. Amelia yang dikenal sebagai si anak kuat, bukan kuat karena otot, melainkan pemahaman terhadap nilai kehidupan dibanding kakak-kakaknya. Dia sangat peduli terhadap kepentingan keluarga, orang-orang di sekelilingnya, juga orang lain. Ada kutipan di halaman 172 yang bikin aku tersenyum pas baca. Kau adalah anak paling kuat di keluarga kita, Amel. Kau tahu kenapa? Karena hati kau dibuat dari kristal paling bening. Hanya seorang putri terbaik yang memperolehnya, Putri Amelia. Kalimat itu bikin aku terharu. Amel ini bukan kuat karena fisiknya bagus, tapi dia bisa kuat dalam menjalani kehidupannya. Dan dia bisa menjadi penopang keluarga, meskipun dia adalah anak bungsu. Masa kecil Amel itu seru banget, hidup di sebuah lembah desa yang indah, memiliki dua orang tua yang menanamkan pemahaman akan nilai-nilai baik dalam agama dan kehidupan. Memiliki kakak terbaik sedunia, yaitu Kak Eli, dan dua kakak laki-lakinya yang paling iseng dan jahil, yaitu Kak Pukat dan Kak Burlian. Sebagai anak bungsu, kakak laki-lakinya sering mengolok Amel dengan sebutan penunggu rumah. Tradisi dalam lingkungan masyarakat mereka. Tapi yang namanya saudara, kita tidak bisa menghindar dari pertengkaran antara adik dan kakaknya ya. Yang paling menarik dan membuat aku terharu adalah saat Amel menganggap Kak Eli sebagai si tukang suruh-suruh dan cerewet. Pas bagian Kak Eli menggendong Amel, saat Amel terjatuh dan Kak Eli menggendong adik kesayangannya sampai pingsan, aku terharu sekali. Kejutan lain dari buku ini adalah tentang keteguhan hati Amel yang membantu teman sekelasnya yang nakal hingga jadi baik. Ada pada bab Chuck Norris. Kemudian petualangan Amel bersama Paman Unus dan sahabatnya Maya ke hutan lebat dan menemukan biji kopi terbaik, hingga mewujudkan ide baru dari Amelia untuk mengganti tanaman kopi terbaik di kampungnya. Pokoknya aku totally in love sama buku ini. Soalnya kalau kata kakak aku, setting ceritanya mengingatkan dia akan masa kecil juga. Cerita yang sederhana namun memiliki banyak pesan moral yang bisa aku ambil tentang keajaiban bersabar. Tentang betapa hebatnya karakter Pak Bin, guru sekolah satu-satunya yang ada di kampung. Puluhan tahun tidak pernah lulus dalam tes PNS, namun pengabdiannya sungguh luar biasa. Dan lagi-lagi membuat aku terharu adalah karakter Nyai Hibah, guru mengaji sekampung yang sudah puluhan tahun mengajar. Dia juga hebat.
Apalagi nasihat-nasihatnya yang sangat bagus untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter Wak Yati juga sangat menyenangkan. Selain itu, yang bikin aku suka banget sama karakter Amelia, karena Amelia tumbuh di tengah kesulitan, tapi dia tidak pernah menyerah. Bahkan saat keadaan lagi berat banget, dia tetap kuat dan berpikir positif. Dari situlah aku sadar, ternyata kekuatan itu bukan cuma soal otot dan fisik, tapi soal hati dan cara kita bertahan menghadapi hidup. Terelie benar-benar berhasil bikin aku ngerasa deket banget sama karakter Amelia. Mungkin karena aku anak bungsu juga ya, jadi rasanya jadi Amelia kena banget di hati. Bahasanya sederhana, tapi maknanya dalam banget. Banyak banget bagian-bagian yang buat aku mikir, terutama tentang arti perjuangan, kasih sayang keluarga, dan rasa syukur atas hal-hal kecil di hidup kita. Kalau kamu ingin tahu apa yang dilakukan Amelia setelah menuntut ilmu sampai ke negeri kincir angin, lalu mewujudkan cita-citanya yang sedari awal tak pernah ia ketahui, dan ternyata cita-cita tersebut dekat sekali dengan kehidupannya. Apakah kamu akan menganggap Amelia si bungsu yang bodoh atau si bungsu yang mulia? Maka kamu harus membaca buku ini. Temukan sensasi asik dan serunya jadi anak bungsu. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu beberapa kalimat yang jadi favorit aku. Siapa tahu setelah dengar kalimat ini, teman-teman jadi tertarik juga buat baca ya. Tapi sebelumnya mohon maaf, bukunya sudah aku kembalikan. Jadi aku baca di e-Pusnas aja ya. Itu loh aplikasi yang buat kita baca atau pinjam buku online secara gratis. Kalau di Cianjur sendiri kita punya Geco. Aplikasi bisa diunduh di Play Store atau di App Store. Ini dia nih kalimat yang aku suka. Yang pertama ada di halaman 23, yaitu menjadi anak nomor berapapun sama saja Amel, sama pentingnya, sama posisinya, hanya berbeda tanggung jawab sesuai usia masing-masing. Bapak kepada Amel. Kau tahu Amel, menjadi anak bungsu itu keren sekali. Kau adalah anak yang paling disayang. Halaman 24. Kau tidak terlalu kecil untuk bisa melihatnya Amel. Kau lebih cepat mengerti dibanding kakak-kakakmu soal memahami kebaikan. Tapi jelas kau terlalu keras kepala untuk menerimanya. Kak Eli menyayangi kau. Tidak ada orang yang begitu cerewet, sering mengingatkan kalau dia tidak sayang. Justru ketika orang lain memutuskan untuk mendiamkan, maka saat itulah dia sudah tidak peduli lagi, tidak sayang lagi. Halaman 57. Sebenarnya masih banyak banget kalimat-kalimat yang aku suka, tapi karena waktunya bakal panjang banget, jadi aku cuma bisa ngasih beberapa hal yang aku sukai dari buku Si Anak Kuat ini. Sebelum vlog ini selesai, aku mau ngasih beberapa pesan moral yang bisa aku dapat ya. Dari buku ini, aku belajar bahwa anak kuat bukan berarti kita tidak boleh menangis atau kita tidak boleh capek, melainkan bagaimana kita bangkit walau hidup tidak selalu mudah. Oke, segitu dulu review dari aku. Kalau kalian udah pernah baca bukunya, tulis komentar di bawah dan kasih pendapat kalian ya. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan review buku lainnya dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa menjadi versi kuat diri kalian sendiri ya. Bye!